Sebelum mulai, gua mau kasih tahu ke kalian dulu guys, bahwa film kali ini benar-benar akan membakar emosi kalian. Karena film ini jauh lebih membakar emosi daripada film Yutong, dan juga lebih sedih daripada film Silent. Dan film ini sama-sama diangkat dari kisah nyata. And then, inilah dia alur cerita film Hope. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga bernama Min-hee alias Minah yang sedang sibuk dan sangat buru-buru ingin pergi menjumpai teman-temannya ke acara arisan. Sayangnya, meskipun sudah datang buru-buru, ketika sampai, ternyata acara arisannya sudah selesai. Dan sialnya, di sini Mina malah dikerjai teman-temannya dengan disuruh membayar semua makanan mereka di tempat makan ini. Padahal Mina sendiri sama sekali tidak ikut makan. Tentu saja hal ini sangat memberatkan untuk Mina, mengingat suami Mina yang bernama Doni hanyalah seorang buruh pabrik yang berpenghasilan pas-pasan. Diketahui mereka memiliki seorang anak cantik bernama So Winnie yang masih berusia 8 tahun. Meskipun keluarga mereka berpenghasilan pas-pasan, mereka tetap menyekolahkan Winnie di sekolah terbaik. Semua itu tak lain dan tak bukan karena gengsi. Di sekolah, Winnie memiliki sahabat kecil bernama Han yang juga merupakan tetangga samping rumahnya. Meskipun mereka berdua sering ejek-ejekan, sejatinya mereka berdua saling menyayangi. Rutinitas Doni dan Mina setiap harinya benar-benar membuat mereka stres, hingga mengakibatkan kurangnya perhatian pada Winnie. Terutama Doni yang jauh lebih mementingkan nonton baseball di TV untuk menghilangkan stres daripada membantu anaknya mengerjakan PR. 아빠야, 네 뭐라 한마디 좀 해라. 네 엄마 말 잘 들어야지. 라떼나 봐라. 새끼 내 혼자 키울게. Hari pun berganti. Pagi itu sebelum berangkat sekolah, seperti biasa Winnie selalu menyempatkan dirinya untuk menonton acara kesukaannya di televisi, yaitu Kokomong. Doni pun membantu Winnie untuk mengikatkan rambutnya supaya rapi, karena sejatinya Doni sangatlah mencintai putrinya itu. Kala itu tiba-tiba saja hujan pun turun. Han yang biasanya berangkat sekolah bareng Winnie memutuskan untuk pergi sekolah duluan bersama teman pria lainnya berlari di tengah hujan. Karena ditinggal Han, Mina pun menawarkan dirinya untuk mengantar Winnie ke sekolah. Namun, karena saat itu Winnie sedang ngambek, akhirnya Winnie menolak tawaran ibunya itu dan lebih memilih berangkat sendiri. Ketika di pertengahan jalan, Winnie merasa seperti ada yang sedang mengawasinya. Karena merasa ketakutan, Winnie pun mempercepat langkah kakinya menuju ke sekolah. Namun, tepat beberapa meter lagi sampai sekolah, tiba-tiba saja muncul bapak-bapak yang mencegatnya. Dan dengan begitu teganya, bapak-bapak ini pun lantas menculik dan ngegebukin, juga memperhina Winnie sampai tak sadarkan diri. Untungnya saat itu Winnie masih hidup dan berhasil memanggil hotline polisi lewat ponsel mungilnya. Pihak kepolisian pun segera menelpon dan mengabari Doni dan Mina tentang kemalangan yang menimpa putri mereka.
크게 다치가지고 이송 중이거든요. 여보세요. Doni dan Minah pun segera pergi ke rumah sakit. Dan betapa syoknya mereka mendapati putrinya dalam kondisi menahan sejumlah luka yang sangat di luar nalar, hingga harus melakukan operasi besar. Sesaat kemudian, Doni pun harus mendapat kabar pahit dari dokter yang mengatakan bahwa saluran pembuangan Winnie mengalami kerusakan parah, bahkan tembus sampai ke saluran pencernaan. Hingga mau tak mau mereka harus mengangkat kerusakan itu dan menggantinya dengan sistem kolostomi, yaitu dengan menarik saluran pencernaan Winnie keluar, lalu disambungkan langsung ke sebuah kantung wadah penampungan kotoran yang disebut kolostomi. 대장하고 항문을 다 드러내야 합니다. 아버님, 지금 하지 않으면 생명이 위험합니다. Dokter pun harus meminta izin dahulu kepada Doni, karena jika Doni setuju, maka Doni juga harus rela jika putrinya harus membawa kantung kolostomi kemana-mana sepanjang sisa hidupnya. 아마 평생 인공항문을 써야 할 것 같습니다. Doni yang kala itu tidak punya pilihan lain pun dengan berat hati akhirnya menyetujui operasi itu demi keselamatan putrinya. Setelahnya Doni pun menjumpai Minah dan berusaha memberikannya pengertian atas keputusan yang dia ambil. Semua itu demi putrinya agar bisa tetap hidup. Singkatnya operasi pun dijalankan dan syukurnya Winnie masih berhasil diselamatkan. Ketika sudah bisa dijenguk, Doni pun menghampiri putrinya dan meyakinkan Winnie bahwa semua akan baik-baik saja sambil menggenggam tangannya. 아빠야. 계속 밖에 있을 거니까 걱정하지 마라. Namun di sini Winnie tidak merespon ungkapan sayang itu dan malah menyebutkan ciri-ciri pelaku yang telah menyakitinya, lalu meminta sang ayah untuk segera menangkapnya. 학교 쪽으로 가면 가. 노란색 파도 주머니 많이 달린 조금 나쁜 아저씨 잡아야. Doni yang tak mau putrinya mengingat trauma itu pun meminta Winnie untuk segera tidur saja. Namun di sini Winnie malah meminta izin untuk buang air besar, yang tanpa Winnie sadari bahwa kini dia sudah tidak bisa lagi melakukan itu. 우리 소은이 한숨 자자. 꼭 잡아놓을 거니까. Doni pun tak kuasa melihat penderitaan putrinya. Dia memutuskan untuk keluar dan menjumpai istrinya yang sedang bersedih. Namun ketika keluar, mereka malah mendapati kabar bahwa polisi telah berhasil mengidentifikasi 10 orang yang diduga adalah pelaku kejahatan ini. 현장에서 발견한 지문 대조 결과 나왔답니다. 소재 파악도 마쳤다고 합니다. Doni pun segera pergi ke kantor polisi. Namun sayangnya, pihak kepolisian mengabarkan bahwa surat penangkapan tidak bisa diterbitkan karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat. 지문 나왔다면서요. 누군지 안다면서? 아직 증거가 충분치 않아요. Namun kembali, di sini pihak kepolisian mengatakan bahwa sebaiknya Winnie langsunglah yang menyampaikan ciri-ciri pelaku, karena hal itu akan dianggap sebagai bukti yang sah. 피해자가 긴급 체포가 가능하긴 한데. Hal itu pun akhirnya membuat Doni dan Minah jadi dilema. Doni ingin Winnie bersaksi dan menceritakan kejadian itu di depan polisi, sementara Minah tidak setuju karena takut mengguncang jiwa Winnie jika mengingat-ingat hal yang mengerikan itu lagi. 사가 알고 진술이다. 조사를 받으라고. 아가 그 끔찍한 일 다시 떠올리게 하는 게. Di tengah dilema berat itu, di keesokan harinya, untungnya datanglah seorang psikolog anak yang bernama Bu Sum, yang siap membantu untuk menengahi proses interogasi. 아이 심리 상태가 불안할 텐데 사흘밖에 안 돼서 Ketika interogasi itu dimulai, awalnya Winnie tidak mau memberi kesaksian karena merasa asing pada pihak kepolisian. 아가 네 말할 수 있겠나? Namun disinilah Bu Sum pun mengeluarkan ilmunya untuk mengorek informasi dari Winnie bermodal boneka Kokomong kesukaan Winnie. 나는 소시지 고고몽
Pihak kepolisian pun menunjukkan satu persatu foto orang yang dicurigai sebagai tersangka pada Winnie. 그 나쁜 아저씨 더 말해줄 수 있겠나? Hingga akhirnya Winnie pun menunjuk satu orang pelaku bapak-bapak yang diketahui bernama Kim. Ya, nama lengkapnya Kim Mak Baliang. Aido, bubereng songon Kim Mak ni Baliang do boh ini. Setelah mendapatkan informasi itu, pihak kepolisian pun jadi bisa bergerak dan langsung menangkap Kim di rumahnya. Namun sayangnya, informasi penangkapan itu tidak hanya diketahui oleh Doni dan Mina saja, tetapi juga bocor ke publik. Alhasil, kasus ini pun jadi tersorot media di Korea. Bahkan, para wartawan pun sampai berdatangan ke rumah sakit untuk memburu berita. Doni pun berusaha menyembunyikan Winnie dari para wartawan. Semua itu Doni lakukan untuk menyelamatkan kehormatan dan martabat putrinya agar tidak jadi bahan konsumsi publik. Namun, ketika Winnie berhasil dipindahkan, tanpa Doni sadari, ternyata kantong kolostominya sudah terlepas. Menyadari itu, Doni pun berusaha memasang kembali kantong kolostomi itu. Di sini tiba-tiba saja Winnie melawan dan berteriak histeris. Karena ternyata apa yang sedang ayahnya lakukan malah mengingatkan Winnie pada kejadian menyeramkan yang pernah dia alami. Sayangnya Doni terlambat menyadari hal itu. Hingga akhirnya di sini Winnie pun kejang-kejang lalu pingsan karena jantungnya tak kuat menahan trauma yang dia alami. Untungnya Winnie masih dapat diselamatkan pihak kedokteran. Namun semenjak hari itu, Winnie tak mau lagi berinteraksi dengan ayahnya karena mengira ayahnya orang jahat. Hati Doni pun merasa sakit dan terluka karena putri semata wayangnya kini tidak mau lagi melihat wajahnya. Di sisi lain, Doni juga harus menanggung beban mental yang luar biasa karena dia harus terus mengeluarkan uang untuk pengobatan putrinya. Sementara dia sendiri sudah absen kerja selama 2 minggu. Doni pun menelpon bosnya dan sudah pasrah jika ingin dipecat. Namun untungnya, sang bos yang merupakan sahabatnya justru memaklumi kondisi Doni. Bahkan, sahabatnya yang diketahui bernama Guang Sik ini juga sampai menawarkan tabungan daruratnya pada Doni jika Doni memerlukannya. Sungguh sahabat yang luar biasa. Sementara itu, Mina dan Bu Sum terlihat menyewa badut maskot Kokomong kesukaan Winnie guna menghibur Winnie di rumah sakit supaya bisa mempercepat proses penyembuhannya. Dan hal itu pun ternyata berhasil membuat Winnie tersenyum kembali. Menyadari hal itu, Doni pun berinisiatif untuk menyewa karakter Kokomang lagi untuk dipakainya sendiri. Hal itu dia lakukan supaya dia bisa memeluk kembali putrinya karena sudah terlalu rindu berat. Dan benar saja, di malam harinya ketika Doni datang dengan menggunakan kostum itu, Winnie pun jadi kembali mau berinteraksi dengannya, bahkan hingga memeluknya. Hari-hari pun terus berganti. Berkat perjuangan dari ayah dan ibu, serta dibantu oleh psikolog Bu Sum, perlahan tapi pasti kondisi Winnie kembali mulai pulih. Bahkan dia juga mau bersekolah lagi jika sudah pulih nanti.
Hingga akhirnya hari kepulangan mereka pun tiba. Dengan meminjam mobil sahabatnya, Doni pun mengantarkan mereka pulang. Meskipun harus memasang sebuah tirai di dalam mobil agar Winnie tidak melihat wajah ayahnya. Sesampainya di rumah, Winnie yang tadinya takut dibully teman-temannya karena jadi korban predator anak, tiba-tiba dibuat terkejut dengan banyaknya kertas dukungan yang tertempel di rumahnya yang tak lain itu berasal dari teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Han datang karena mendengar kabar bahwa Winnie telah pulang. 집에 왔습니까? 집에 왔지. 저기 소희 만나러 왔나? Di sini Han tidak berani menemui Winnie karena dia merasa bersalah. Sebab waktu itu dia pergi duluan dan meninggalkan Winnie saat berangkat sekolah. 같이 갔으면 아무 일도 없었을 텐데. Doni yang melihat ketulusan Han pun lantas memeluknya dan berusaha menenangkan seraya berkata bahwa ini bukanlah kesalahannya. Namun semenjak hari itu, Han dan teman-temannya kini selalu menjaga Winnie ketika berangkat sekolah dengan mengikutinya dari belakang. 좀 떨어져서 갈게. 알았다. 먼저 가라. Bahkan bukan hanya Han, diam-diam Doni juga mengikutinya dari belakang dengan menyamar sebagai Kokomong. Dan itu selalu Doni lakukan di sela-sela kesibukannya, karena dia tidak ingin putrinya mengalami kejadian itu lagi. 미안한데. 나 밥 다 먹고 이제 시간만 좀. Hingga di suatu hari ketika pulang sekolah, Winnie tiba-tiba memanggil Kokomong yang sedang ingin pergi. Dia lantas mengajaknya ke rumah, lalu mengatakan bahwa ayah tidak perlu berpura-pura lagi, karena sebenarnya Winnie sudah tahu bahwa ini adalah ayah. Winnie yang tahu bahwa ayahnya pasti kepanasan di dalam kostum itu pun segera membuka kostumnya, lantas mengusap keringat di wajah ayahnya dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Doni pun menjumpai pihak kepolisian untuk melanjutkan perkembangan kasus yang menimpa putrinya. Di sini pihak kepolisian meminta Winnie untuk kembali bersaksi di persidangan karena pihak pengadilan memutuskan bahwa video yang mereka rekam kemarin ternyata gagal dijadikan barang bukti. 왜 또 법정에 나가서 진술해야 됩니까? 수술 직후 애 상태 때문에 없다고 판단합니다. Ditambah lagi, ternyata Kim si pelaku telah mengirimkan sebuah petisi pengakuan bahwa dia sering hilang kewarasan ketika dia sedang teler. 술 먹고 기억이 안 난다고 탄원서까지 내가. Hal itu pun tentu saja membuat Doni naik pitam dan mendatangi pelaku di penjara sementara. 탄원서를 세 번이나. Doni meminta Kim si pelaku untuk mengakui saja perbuatannya dan menarik petisinya. 기억이 안 난다는 게 말이 됩니까? 그게 기억이 없거든요. Namun dengan tebal muka, Kim malah meminta Doni untuk membayar sejumlah uang agar si Kim mau menarik kembali petisinya. 혹시 합의하러 오셨습니까? 일단 빨리 나가면 그때 벌어서 드리면 모를까? 내가 이대로 가만히 있을 것 같구나. Tentu saja hal itu membuat Doni menjadi semakin marah. Namun bukannya takut, Kim yang menyadari kemarahan Doni itu malah mempermainkan perasaan Doni dengan menceritakan betapa tak berdayanya Winnie ketika sedang dia kerjai. 되바라진 게 누굴 닮았나 했더니 이제 보니 아빠를 닮았네. 반말하지 마세요. 내가 언제까지 여기 있을 것 같으세요? 언젠가는 나갑니다. Hal itu pun membuat Doni jadi gelap mata dan memukuli kaca jeruji itu berharap bisa ngegebukin si Kim secara langsung. Hingga singkatnya hari persidangan itu pun tiba. Kini Doni dan Minah pun hanya bisa berharap pada kesaksian anak mereka saja agar pelaku bisa dihukum lebih dari 15 tahun. 임소원 양을 증인 신청했습니다.
Dengan segala keterbatasannya, Winnie pun menceritakan semua yang terjadi hingga mendefinisikan ciri-ciri pelakunya. 소원이한테 나쁘게 하는 아저씨 찾아내는 거 했었잖아요. Dan untungnya, pihak pengadilan pun mau menerima kesaksian Winnie. Namun, meskipun kesaksian Winnie diterima, ternyata pengadilan juga menerima petisi dari Kim si pelaku yang mengaku sering hilang kewarasan ketika dia sedang teler. 정말 아무 기억도 나질 않습니다. 어떤 벌도 달게 받겠습니다. Hingga akhirnya, alih-alih mendapatkan hukuman penjara di atas 15 tahun, pengadilan malah memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun penjara saja. 제7조 12년의 체함이다. Hal itu pun membuat Donnie dan pihak keluarganya jadi sangat marah dan juga kecewa. 술 먹다고 봐주는 게 어딨어요? 술 먹고 그렇게 봐주면 안 돼! 그거 봐준다고! Donnie yang tidak terima pun langsung kalap dan ingin menghabisi si Kim sekarang juga, tanpa memperdulikan bahwa tempat ini adalah pengadilan. Namun aksinya itu langsung dihentikan oleh Winnie dengan memeluk kaki ayahnya. Winnie pun lantas mengajak ayahnya untuk pulang dan mengikhlaskan semua ini untuk memadamkan api dendam di hati ayahnya yang sejatinya tidak akan mungkin bisa padam. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Winnie bersama keluarganya yang menjenguk ibunya di rumah sakit. Karena ternyata kini Winnie sudah mendapatkan adik laki-laki. Dan film pun tamat. 12 tahun guys, sebanding gak sih? Kadang gue heran ya, emangnya hakim-hakim itu gak mikir ya, seandainya kejadian itu terjadi sama anak mereka, emangnya mereka setuju gitu kalau pelakunya dihukum 12 tahun penjara doang? Apalagi faktanya nih guys, karena kejadian ini tuh terjadinya di tahun 2008, maka bisa dipastikan pelakunya si Kim kini sudah bebas sejak tahun 2020 kemarin. Wah, asli parah sih. Kebayang gak sih kalau kejadian ini menimpa anak kalian guys? Kira-kira hukuman apa yang kalian rasa cocok buat si pelaku? Apakah kalian bakal pakai hukum negara? Atau pakai hukuman kalian sendiri? Coba kasih tahu gue pendapat kalian di kolom komentar guys. Oke guys, karena gue masih kesel setelah nonton filmnya, sumpah baper banget gue anjir. Jadi kayaknya sampai sini dulu aja ya perjumpaan kita kali ini. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.